Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. An Ibrahim an Alqamah an Abdillah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atul Qur'ani a'malul mukaffiyina wassalatu a'malul a'ajizi wassawmu a'malul fuqara'i wattasbihu a'malul nisa'i wassadaqatu a'malul askhiyai watafakkuru a'malul du'afai. Dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, semoga Allah ridai mereka, ia telah berkata, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qiraatul Qur'ani a'malul mukaffiyina, membaca Quran itu merupakan amalan-amalan orang yang cukup, orang yang berkecukupan. Wassalatu a'malul a'ajizi, dan bermula salat yaitu amalan orang lemah. Kita kalau amal kita sholat doang kita masih lemah. Wassaumu a'malul fuqara'i, puasa itu amalan orang fakir. Ya, orang fakir biasanya mereka berpuasa, nggak punya makanan, dia pada puasa. Wattasbihu a'malul nisa'i, dan bertasbih adalah amalan perempuan. Karena bertasbih ya tidak butuh kepada bersuci. Maka perempuan karena dia punya haid, ya, perempuan biasanya ibadahnya memperbanyak dengan tasbih, terutama ketika sedang haid. Wassadaqatu a'malul asqiyai, dan bermula sedekah itu amalnya orang-orang yang dermawan, orang kaya yang sedekah. Wattafakkuru a'malul du'afai, dan berpikir adalah amaliyah orang-orang yang lemah. Karena tafakkur mah nggak pakai duit, ya. Tafakkur mah nggak pakai tenaga. Orang lemah kita ada pikir doang. Kita ngaji di tafakkur. Ala adullukum, maukah aku beritahu kepada kamu, ala a'malil abthali, atas amalan orang-orang yang pemberani. Abthal, pahlawan, abthal disebut. Mau nggak kamu aku kasih tahu, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau nggak kamu aku kasih tahu tentang amalia pahlawan? Qila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma'amalul abthali, dan apa itu amalia orang yang pemberani? Apa sih amalia orang pemberani itu? Qala, berkata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi. Jadi amalia orang abtal, orang pemberani, pahlawan itu adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Kita yang kita lakukan sekarang untuk ilmu, ini amalia pahlawan. Makanya nggak semua orang bisa, nggak semua orang mampu buat menuntut ilmu. Buat menuntut ilmu. Kalau secara teori, secara omongan kelihatannya gampang, kayaknya ngaji gampang. Tapi kalau dilaksanakan sulit, apalagi istiqomah. Ngaji yang benar-benar ngaji, itulah si thalibul ilmi yang sesungguhnya. Kalau ngaji cuma seminggu sekali, kalau ngaji cuma seminggu 2 kali, 3 kali, itu masih encer. Tapi kalau yang dia istiqomah, pagi dia ngaji, sore dia ngaji, malam dia ngaji, itu orang-orang abthal, pahlawan. Fa'innahu, maka sesungguhnya thalabul ilmi itu nurul mu'mini fid dunya wal akhirati. Maka sesungguhnya
Menuntut ilmu itu adalah cahaya orang mukmin di dunia dan di akhirat. Ente mau bercahaya di dunia dan di akhirat, cari ilmu, ngaji. Jangan lepas sama ngaji, jangan pakai ogah-ogahan sama ngaji, jangan sampai males sama. Jadi kan ngaji itu sebagai, kalau misalkan kamu pengennya sebuah rutinitas, ya jadi kan kayak kerjaan kita. Kerjaan itu apa? Ngaji. Jadi ya gitu. Kalau main gampang, kalau happy gampang, tapi ngaji susah. Walaupun sebetulnya ngaji itu nggak berat, kalau kita laksanakan di dalamnya ya sama aja, sama kayak kamu main sama teman-teman, duduk doang, dengerin doang kan begitu. Tapi kita berdia berat karena memang pahalanya besar, karena memang itu amalan Abu Thal, amalan para pahlawan. Jadi berat, setannya godaannya luar biasa. Nah, ngaji sekali mau gampang, ngaji terus yang susah. Ngaji terus-terusan ngaji itu yang susah. Terus-terusan ngaji susah banget ngaji mah. Apalagi kalau misalkan ya nonton benar-benar dari nol, dari satu, apalagi kalau sampai baca kitab kuning, masya Allah, susah banget. Ya beruntung kalian ada ya kita bisa ngaji, ada majelis bisa di dekat rumah kita, lingkungan kita, tadi teman-teman kita, ya kita kenal majelis taklim, itu luar biasa. Beruntung. Saya dulu ngaji jauh banget, saya ngaji ke kebun jeruk, ngaji nyari guru ngaji kebun jeruk setiap hari dari subuh saya berangkat sampai pulang jam 10 malam, setiap hari saya setiap hari sampai sekarang pun ya, alhamdulillah ya, walaupun nggak seintens dulu karena sekarang udah dibagi jadwalnya dengan ngajar. Kalau dulu atau belum ngajar ya, sambil kuliah S1 S2 itu ya, ngaji, jalan subuh pulang malam, besok subuh gitu lagi, jalan subuh pulang malam sampai rumah. Tolanya kapan ya? Tolanya di selang-selang dah, kadang di kampus, kadang di ya, di mana aja, kadang di kampus ya, malam di rumah kalau sempat. Jadi begitu terus aja. Setahun 2 tahun ya Isra aja 6 tahun intens seperti itu, intens itu 6 tahun, hampir 7 tahun. Kalau ngajinya ya sampai sekarang masih ngaji ya Isra 2009, sekarang 2021, ngaji sama Kiai 2009 mulai biasanya berapa tahun, ya, kurang lebih 11 tahun ngaji 11 tahun, pas mau mondok 6 tahun. Kalau mondok mah enak, kita di Kopo yang ngaji juga dekat, teman-teman ya pada ngaji semua, jadi kita ke Kopo ngaji. Yang berat memang ya Isra dari rumah, karena waktu itu guru belum punya Kopo, saya nggak ngaji, guru belum punya Kopo. Insya Allah luar biasa, tapi kebanggaan tersendiri. Jadi kebanggaan, alhamdulillah. Saya sama sekali gak menyesal dulu saya ngaji, bahkan saya menyesal karena kurang ngajinya. Kalau saya tahu ya saya pengen ulangin lagi masa muda saya pengen full ngaji, ya, kalau saya pilih kita mau ulangin bisa, ada yang bisa terulang gitu. Pengen full ngaji aja. Nah, ternyata apa yang kita cari, yang kita kejar-kejar, kalau kita ngaji semua dapat, masya Allah, semua dapat. Yang kita kejar tuh, ya orang kejar gitu. Ketika kita ngaji kita dapat. Kita cuma ngaji doang kita dapat. Yang orang habis kuliah sibuk dengan kerjanya, sibuk dengan ininya, kita nggak sibuk dengan itu, kita fokus ngaji aja, ternyata dapat. Yang mereka kejar-kejar apa? Mereka kejar-kejar dengan mereka bekerja. Nah, mereka kejar apa? Biar bisa punya rumah macam gitu, biar bisa punya mobil. Dapat kita ngaji orang bisa. Nyata ya itu Allah yang kasih rezeki. Kalau berarti nggak boleh kerja, bukan?
Kalau mau kerja bagus, tapi haji jangan sampai berhenti. Jangan sampai gara-gara kerja jadi berhenti haji. Itu jalan yang salah itu. Kamu kerja nyari apa? Nyari duit. Kalau kamu haji duit kamu lebih banyak, percaya. Begitu maksudnya. Ini jalan yang salah. Jadi kalau kerja bagus. Makanya tolabul ilmi kata baginda Rasul, amalia para pahlawan. Karena memang berat. Mereka mengorbankan hartanya, mereka mengorbankan tenaganya, mereka mengorbankan waktu untuk bertolabul ilmi. Terbetul. Kalau saya amati teman-teman yang pada ngajinya rajin banget gitu ya. Sekarang mereka di atas rata-rata gitu, dibanding teman-teman yang lain. Teman-teman yang pada ngajinya ya sekedar aja gitu. Mereka sekarang kehidupannya setelah berkeluarga, setelah itu lebih ya lebih di atas rata-rata luar biasa. Enggak ada meniru gitu. Kitabnya aja banyak banget udah nama ilmu. Kitab yang hemat itu kan kalau kita pikirin beli kitab aja kan harganya ya. Bang Weni tahu tuh harga kitab. Masya Allah, di kitab tuh mahal, gitu. Di kitab tuh mahal. Mereka ketika udah pada gede gitu ya, udah nikah. Saya lihat di rumahnya kitabnya pada banyak-banyak, yang dulunya ngajinya ketolak. Ya. Saya untuk membeli kitab itu aja bisa seharga mungkin bisa nimpalin ya harga mobil kan, bukan harga motor lagi, kan begitu. Kalau satu jenis kitab yang tebal aja gitu ya, yang 5 jilid gitu, yang tahu ya harganya hampir 1 juta gitu ya kalau sekarang ya. 90 kitab aja dia punya, benar 90 juta. Jadi kalau dilihat, masya Allah, luar biasa. Kok pada bisa? Tapi ya pada bisa beli ya itulah rezekinya ya. Kita tidak tahu. Allah Akbar. Mereka kumpulin kayak dikit-dikit dari pas mereka ngaji yang rezeki. Orang punya ilmu dipakai di mana-mana. Ya, kalau punya ilmu dipakai di mana-mana, dicari orang. Jadi ketika kita ngaji, itu kita sedang membentuk diri kita itu seperti emas. Tadinya hanya bongkahan batu biasa, lalu kemudian jadi emas. Kalau jadi emas, biar kata di dalam got dicari orang. Ada orang teriak, itu di got itu ada emas, tahu jatuh. Orang mau ngobok nggak? Mau ngobok emas. Jangan di situ, itu bukan kotoran. Tai kebo, wah itu ada emas jatuh di tengah kebo. Mau nggak ngambil? Mau, apa biar tai kebo yang mungkin dapat emas. Kan begitu. Itu kita kalau udah jadi emas mau di mana juga kita cari orang. Jadi rezeki ngejar-ngejar kita, duit ngejar-ngejar kita. Kalau punya duit, kalau udah punya apa namanya ilmu. Perempuan begitu juga. Ya Allah, perempuan kalau ngaji harganya mahal, dicari orang itu. Ada cowok mana yang kagak mau? Sebejat-bejatnya cowok pengen punya cewek bener. Begitu. Itu sebejat-bejatnya cowok pengen punya cewek yang bener. Yang kagak ketantang ketenteng ya. Kalau yang rada-rada gatel ya orang geli. Cowok tuh malah geli. Apalagi ya suka ngaji ya kayak begitu malah geli dah. Demennya mana yang santri, yang ngaji. Insya Allah santri iya dibilang apa namanya perempuan zaman sekarang hafal alfiyah pun itu orang mikir 2 kali main nawin juga udah malu. Kalau dia nggak punya ilmu malu. Tukang kerja doang kali gitu nyari duit doang biar kata gajinya PNS kali gitu biar kata gajinya apa namanya 6 juta 7 juta sebulan. Ngeliat perempuan hafal alfiyah kedeh. Gitu. Jadi harga kamu jadi emas gitu. Yang nyari siapa? Biasanya yang tertarik seperti itu adalah ya orang yang ngerti. Masya Allah perempuan kayak gini ada yang hafal alfiyah ya berapa baik 200 baik, Masya Allah. Itu orang biasanya nyari gitu. Ini baru cewek tuh. Begitu kata yang cowok bener. Ini baru cewek. Jadi kayak begitu.
akan menuntut ilmu aja udah, apalagi ada gurunya ya udah enak, ikutin aja kata guru. Kita santai sih gitu. Saya santai, jiwa santai, saya mau kata guru aja. Saya mau ya apa kata guru aja. Suruh nyublok kalau guru kita nyublok. Saya bangun majelis memang suruh siapa, suruh guru. Ada orang emang bangun majelis emang ada santrinya. Saya gak kepikirin mau ada santri mau ada kagak. Saya bangun majelis disuruh guru. Begitu. Saya bangun majelis disuruh guru. Saya suruh renov majelis disuruh guru. Sama guru suruh bikin ngomong tambahin di atas itu bikinin kamar buat bocah. Ya, orang ada yang meragukan emang ada yang mau itu tinggal gitu. Kata saya nggak peduli. Mau ada yang mau, mau agak ada yang mau. Ini saya terus kita guru. Begitu. Kemarin guru Nopal kita udah ngechat, guru Nopal jawab amplas. Biar kata walaupun udah ntar ngechat 2 kali suruh amplas lagi, amplas lagi. Nurut aja sama guru mau. Kalau sebagai sayang nggak usah. Nurut aja. Terus ngapain? Saya suruh robohin. Udah jadi nih begini nih suruh berubah kali gitu. Saya semampu saya. Ya semampu saya walaupun nggak langsung tapi pelan-pelan. Menurut aja Bang Guru. Udah saya udah yakin udah kagak ragu lagi begitu. Udah kagak ragu lagi. Kebahagiaan saya sudah ada di guru. Lantaran ilmu guru, lantaran guru enak banget kita. Ini apa-apa ini. Kita sakit, kita tinggal sama guru, kita bilang sama guru didoain. Kita ada perlu ada hajat apa, tinggal bilang sama guru didoain sama guru. Itu kiranya dulu. Kalau saya pribadi, itu girang. Ngapain kita hidup di dunia? Kita di akhirat kita punya guru, kita BM aja sama guru kita. BM, ya nebeng. Nggak usah puyeng-puyeng, kita punya guru, nebeng. Kalau kita merasa bisa sendiri, akhirnya urusan dunia merasa bisa sendiri, nyari pontang pakai segala macam dapat kagak. Urusan akhirat pun merasa bisa sendiri, akhirnya nyari sendiri, ilmunya segala macam apa dapatnya. Ya kalau kita mau enak urusan dunia rapi, urusan akhirat itu enaknya tolabul ilmi, nuntut ilmu. Maka cari guru yang benar guru gitu. Yang kita ngaji sama beliau pun kenal sama kita. Beliau kenal sama kita, beliau kenal kondisi kita, beliau tahu keluarga kita. Itu begitu dari dulu. Ya kalau ngaji sih memang ngaji yang guru-guru yang banyak yang rame ya bisa sama juga ngaji. Cuman kita nggak nyambung sama gurunya. Kadang kita kenal sama gurunya nggak kenal sama kita. Jangan kalau ada guru yang memang bisa nuntut kita, kenal yang nama kita, itu udah suatu kebanggaan. Dan kita yang memperkenalkan diri sama guru, jangan udah suruh kenalin kita. Caranya gimana? Sering-sering kumpul sama guru gitu. Sering kumpul sama guru, ada acara apa ikut sama guru. Ya, guru lagi ngapain kita bantuin. Guru suruh begini kita lakuin. Masa yang nggak dikenal sama guru yang kayak gitu? Bisa dikenal. Gitu. Tapi kalau yang ngaji pulang, ya gurunya juga nggak kenalan. Maka jangan setengah-setengah di dalam melakukan kebaikan, termasuk tolabul ilmi. Jangan setengah-setengah, terusin, maksimalin. Ya. Orang yang hatinya lembut dia bakal terima. Oh gitu, kalau gitu. Tapi kalau orang yang hatinya sudah keras, dia akan apaan sih? Bahkan saya ngomong kayak begini aja, ya ada nih yang hatinya apaan sih? Gua ngomong kayak begitu, nyindir lu, pede banget. Ada yang begitu, nggak terima. Itu hatinya keras. Nah, kayak begitu mental. Di mana-mana jadi sampah. Kita cari lagi, nanti kemarin mengaji sama saya begitu lagi sama aja, kita akan begitu terus. Menjrok sana, menjrok sini.
lu ngaku guru ke orang, gurunya kagak ngakuin murid. Gimana nggak sedih? Kayak Jokowi punya warga, ya warga ngakuin dia sebagai presidennya, emang tahu dia warganya, kan nggak kenal. Medi kenal Jokowi kenal ini kan? Ngapain banggain apa gitu? Banggain guru kita aja. Kita kenal beliau kenal sama kita sayang beliau sayang kita. Ketahuan. Begitu aja sih mah hidup udah. Orang tua, guru udah keramat buat saya. Orang tua ya guru termasuk orang tua. Orang tua kita 3 orang tua yang lahirin kita atau wali kita oleh kita lahirin, tapi kita diurusin sama mereka, itu orang tua kita. Lalu mertua kita itu orang tua kita dan guru kita orang tua kita. Keramat saya ya, orang saya tinggalin sampai mati. Mau ada apapun, mau ada ini apapun. Saya kerja jadi dosen, saya nggak pernah bangga dengan kedosenan saya. Saya kalau tanya orang, sehari-hari kerjanya apa? Saya bilang, saya ngaji doang. Saya kerjanya ngaji doang. Nggak pernah saya bilang, saya dosen di kampus itu, enggak. Walaupun buat orang dosen itu sebuah kebanggaan. Bangkok jadi dosen, tapi buat saya nggak pernah bangga dengan kedosenan. Saya jadi dosen karena guru. Sudah guru, gue ganti ngajar, karena guru ngajar dulu saya ganti, saya ganti. Jadi gitu ya. Tolak ulang ini untuk ilmu itu penting. Untuk ilmu siapa? Guru. Jangan mau Google. Untuk ilmu Google juga untuk ilmu sama, nyari ilmu. Jangan baca buku. Baca buku itu Google, baca buku itu pelengkap aja. Tetap intinya cari guru. Cari guru. Punya guru. Orang sukses ternyata punya guru. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyul babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya ilmu. Ya. Babuha pintunya kota. Jadi aku ini kotanya ilmu, Ali itu pintu kotanya. Ya, kalau mau dapat ilmu aku ya belajar sama Sayyidina Ali, begitu bahasa. Ya, kalau masuk kota kan harus lewat pintu. Falamma sami'al khawariju, maka tatkala mendengar oleh orang-orang khawarij hazal hadisa, akan ini hadis, hasadu, mereka hasud, mereka pada dengki aliyan kepada Sayyidina Ali. Wajtama'a, dan mereka mengumpulkan asyaratan nafarin 10 kelompok min kibarihim, daripada pembesar-pembesar mereka. Jadi orang-orang khawarij ini musuhnya yang keluar daripada golongan Sayyidina Ali, yaitu mereka ketika mendengar hadis ini dengki. Mereka ngumpulin 10 orang dari pembesar mereka. Kalau mereka berkata, inna nas'alu, sesungguhnya kami akan bertanya minhu, kepada Sayyidina Ali, mas'alatan, akan sebuah pertanyaan wahidan yang satu. Kami ini nanti 10 kelompok, 10 orang akan tanya kepada Sayyidina Ali, tapi pertanyaannya satu, sama pertanyaannya. Wa naro, dan kami akan melihat kaifa yajibu lana, bagaimana dia menjawab lana untuk kami. Coba kita lihat ya, kita datang 10 orang, perwakilan dari 10 kelompok tadi, 10 orang kita datang, kita nanya kepada Sayyidina Ali, tapi pertanyaannya satu aja. Pertanyaan satu. Sama, maksudnya pertanyaan sama-sama. Falau ajaba kullu wahidin minna jawaban akhara na'lamu annahu alimun kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalaulah dia menjawab Sayyidina Ali, kullu wahidin, akan setiap satu minna daripada kami, jawaban akhara, akan jawaban yang lain. Kalau seandainya Sayyidina Ali bisa menjawab
kepada kami, tapi jawabannya beda-beda, jawabannya lain-lain. Satu pertanyaannya tapi jawabannya lain-lain. Berarti Sayyidina Ali harus menjawab 10 pertanyaan dengan satu pertanyaan yang sama, 10 jawaban dengan satu pertanyaan yang sama. Kalau kayak begitu, na'lam, kami akan mengakui annahu, bahwasanya Sayyidina Ali alimun, dia itu alim, kama qala Nabi, sebagaimana telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dites. Faja'a wahidun minhum, maka datang satu orang minhum daripada mereka. Datang kelompok pertama, nanya. Wa qala, dia berkata, ya Ali, wahai Ali, al-ilmu afdalu amil malu, ilmu lebih afdal atau harta? Ilmu yang lebih afdal atau harta? Fa'ajaba Ali, maka menjawab Sayyidina Ali, faqala, maka dia berkata, al-ilmu afdalu minal mali, ilmu itu lebih afdal daripada harta. Faqala, maka dia berkata, bi ayyi dalilin, apa dalilnya? Qala, berkata Sayyidina Ali, al-ilmu mirasul anbiya, ilmu itu adalah warisan para anbiya, para nabi. Wal malu mirasul qaruna wa syaddada wa fir'auna wa ghairihim, dan bermula harta yaitu warisan Qarun, wa syaddad, dan Fir'aun, dan selain mereka. Qarun mudhaf ilaihi, syaddad sama mudhaf ilaihi, karena dia isim min sorry, Fir'aun sama isim min sorry. Jadi Qaruna, syaddada, Fir'auna, wa ghairihim, ghairi mudhaf ilaihi, matur ke Qarun. Fazahaba bihal jawab, maka pergi ia bihazal jawabi, dengan ini jawaban. Pergi dari pergi kelompok pertama, pergi, dia tanya tadi jawab. Faja'al akharu, datang lagi yang lainnya, datang satu orang lagi. Fasa'ala, maka dia bertanya kama sa'alal awwal, sebagaimana bertanya oleh orang yang pertama. Fa'ajaba Ali radhiyallahu anhu, maka menjawab Sayyidina Ali, semoga Allah ridhoi beliau. Faqala, berkata Sayyidina Ali, al-ilmu afdalu minal mali, ilmu itu lebih afdal dari harta. Di kelompok kedua datang, dia tanya lagi, harta sama ilmu afdalan mana? Ali, harta sama ilmu afdal mana? Sayyidina Ali jawab, ilmu lebih afdal dari harta. Sama jawabannya kita tadi. Faqala bi ayyi dalilin, dalilnya apa? Kalau yang tadi dalilnya kan ilmu itu warisan para nabi, harta itu warisan si Qarun. Kalau yang kedua, kata Sayyidina Ali, al ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu, bermula ilmu itu dia memelihara engkau, dia menjaga engkau. Ilmu itu ilmu yang jaga kamu. Wal malu, dan sedangkan harta, bermula harta tahrusuhu, engkau menjaga harta. Kalau ilmu maka kamu yang dijagain sama ilmu, kita dijagain sama ilmu. Karena kita punya ilmu, kita hidup kita diarahin. Maksiat, ya ini haram, nggak jadi kita lakuin. Ini nggak boleh, nggak jadi kita lakuin. Karena punya ilmu, ilmu jagain kita. Tapi kalau harta, kita jagain ilmu. Kita jagain harta. Kalau harta kita yang jagain, begitu kan? Iya. Kalau harta begitu, orang kalau banyak hartanya, rumahnya pagar tinggi. Kalau pagar kagak ada, maka punya duit. Ya ini, nggak punya duit. Nggak ada para harta. Tapi kalau duitnya banyak banget, hartanya banyak banget, masya Allah, pagarnya ngintip aja nggak bisa, ngintip nggak bisa. Udah mau pagar, dirapetin lagi bagaimana? Ngintip aja nggak bisa. Nggak cukup sampai di situ, dikirim pos satpam. Kamu biar apa ada pos satpam? Biar mengamankan harta yang ada di dalam rumah. Emang kau buat apa pos satpam? Apa buat cuma aksesoris? Kita enggak. Satpamnya buat biar ada pengaman. Nggak cukup satpam, biar anjing juga biji. Anjing nggak cukup, macan. Macan nggak cukup, badak. Biar maling pokoknya. Begitu nggak cukup juga, pagar taruhan setrum. Kalau ada yang manjat, setrum di atas. Macam-macam. Nggak cukup juga, pasang CCTV. Gitu. Masya Allah, itu
Iya, security-nya, keamanannya luar biasa. Ngapain dia sibuk-sibuk buat bayar itu, buat miarain itu semua? Biar jagain harta, biar aman duitnya, biar nggak ada yang merampok rumahnya. Jadi kalau misalkan ilmu jagain kita, tapi kalau harta kita yang jagain harta, kita yang jagain. Itu jawaban Sayyidina Ali, cerdas banget Sayyidina Ali. Fazahaba bihadzal jawab, maka dia pergi bihadzal jawab, dengan ini jawaban. Dia pergi dengan bawa jawaban itu. Wajah wahidun minhum, datang lagi salah seorang di antara mereka, datang kelompok ketiga. Wasa'ala, dan dia bertanya, kama sa'al al-awwalu wasani, sebagaimana bertanyanya orang yang pertama dan yang kedua. Pertanyaan sama. Ya. Al ilmu afdalu amil mal, ilmu lebih afdal atau harta? Fa'ajaba Ali radhiyallahu anhu, maka menjawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa qala, Sayyidina Ali berkata, al ilmu afdalu minal mal, ilmu itu lebih afdal dari harta. Sama tetap jawab Sayyidina Ali, ilmu itu lebih afdal dari harta. Faqala, maka dia berkata, bi ayyi dalil, dalilnya apa Ali kok ilmu lebih afdal? Faqala, dia berkata Sayyidina Ali, li sahibil mali aduwwun kasirun, orang yang punya banyak harta musuhnya banyak. Orang kalau punya harta musuhnya banyak yang dengkiin, baik yang kagak demen. Orang kalau punya harta begitu, musuhnya banyak, pergaulannya eksklusif, terbatas. Orang kalau punya harta gitu, orang kaya temannya dikit ya, musuhnya yang banyak. Yang berusaha untuk menjatuhkan segala macam dulu. Wali sahibil ilmi, dan untuk orang yang memiliki ilmu, shadiqun kasirun, temannya banyak. Orang yang punya ilmu, temannya banyak. Ya. Lagi nyari ilmu aja temannya banyak. Orang kalau sekolah lagi nyari ilmu, banyak kan temannya? Banyak. Temannya di sekolahan. Berita kampus ingat nyari ilmu, temannya banyak. Pindah lagi ngaji di majelis taklim, temannya banyak. Karena kalau punya ilmu temannya banyak. Temannya banyak. Nah, kalau punya harta, ya musuhnya banyak. Bukan temannya. Lah kan dia punya, kalau orang punya harta, punya karyawan, itu karyawan cuma nyari duit doang. Belum tentu jadi teman. Begitu jadi pecat juga udah. Ya musuh aja lantas sama bosnya. Ya gitu, maksudnya biasanya ya goodbye aja dengan bosnya. Nggak ada ya silaturahmi ke bos gitu, kalau baca Fatihah kita buat bosnya. Gitu. Ya emang kepentingan kita mah dia nyari duit gitu doang. Kerja kita buat nyari duit. Kalau nggak dikasih duit ngamuk gitu. Jadi iya, ngamuk gitu. Jadi kalau kita datang ke rumah teman, ya dikasih roti, alhamdulillah. Nggak dikasih ya nggak apa-apa, ya emang biasa. Nggak ada orang marah sama santri, sama matolibul ilmu, kerjaan ilmu nyari ilmu. Kalau mau bos kita nggak digaji marah gitu. Jadi kalau teman minta tolong sama kita tolongin. Kita tolongin dia, kita nggak digaji, kita nggak dibayar apa-apa, ya biasa aja. Sejauh extra jos doang dikit ya nggak apa-apa. Dibantuin gua ngapain? Rumah lagi ngechat. Ayo bantuin. Aplikasi duit? Ya, enggak aplikasi duit biasa teman. Dikasih makanan aja udah kira mah. Tapi kalau mau bos kita nggak bisa. Cuannya ada apa enggak? Kalau ada cuan, no cuan ya no walk. Ya. Maka orang punya itu ya, musuhnya banyak dan gak ada dikit. Kalaupun ada orang di samping dia, ya belum tentu. Karena urusannya urusan harta sama dia. Jadi kalau sahibul ilmi, orang punya ilmu, demennya temannya banyak. Makanya kalau baik teman, nongkrongnya di majelis ilmu, itu temannya banyak. Ya ajak sama gurunya kemana-mana, bisa nongkrong sama santri lain, kenal akhirnya. Kan begitu. Paling enak. Fazahaba bihadzal jawabi, maka pergi itu orang dengan bawa jawabannya.
wajah akhir wallahu a'lam. Bisa kita lanjutin lagi. Ini ada 10 pertanyaan. Ada 10 pertanyaan yang memang ditanyakan pada Sayyidina Ali. Satu pertanyaan tapi Masya Allah Sayyidina Ali jawabnya semuanya beda.